semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Amin ya robbal alamin. Sambil nemenin aku untuk beberes, ini juga supaya kalian lebih semangat, termotivasi untuk beberes rumah. Kali ini aku mau bahas satu pembahasan. Ini tips ala aku aja ya teman-teman. Ini tuh pembahasannya tentang FOMO. Apa itu FOMO? FOMO adalah singkatannya Fear of Missing Out. Bahasa simpelnya sih kayak takut kehilangan sesuatu, atau takut kehilangan tren, atau takut kehilangan momen. Pokoknya intinya takut kehilangan sesuatu ya teman-teman, takut ketinggalan sesuatu. Nah seperti itu. Contohnya sesimpel misalnya bulan ini tuh keluar baju model terbaru gitu dan lagi digandrongin sama banyak orang. Nah kita tuh ngerasa wajib banget buat punya baju itu, sedangkan kita di lemari tuh masih banyak banget baju dan masih numpuk gitu ya. Kita maksain untuk beli, sedangkan kita juga sebenarnya nggak butuh-butuh amat, dan kalau kita nggak beli pun sebenarnya nggak apa-apa. Nah selain itu juga contohnya mungkin FOMO yang momen kali ya teman-teman. Kayak misalnya ada satu resto terbaru nih ya, itu lagi viral banget dan banyak banget digandrungin, dan kita ngerasa wajib banget harus datang ke resto itu walaupun resto itu ngantri atau lagi lagi bener-bener saat itu juga kita wajib kesana gitu, karena kita nggak mau ketinggalan momen, kita nggak mau kudet gitu, atau kita nggak mau jadi yang ketinggalan aja gitu ya, ketinggalan tren. Nah seperti itu sih contoh-contoh simple dari FOMO. Nah di sini aku mau ngebahas gimana sih biar kita sebagai ibu rumah tangga nggak jadi orang yang FOMO. Tips yang pertama adalah fokus sama apa yang kita butuh ya teman-teman. Fokus apa yang kita butuh, bukan yang kita inginkan, atau sebenarnya nggak ingin banget malah ya, cuman karena lagi tren jadi kita harus ngerasa beli gitu. Nah kita harus sadar apa yang kita butuh sehingga kita lebih bersyukur dengan apa yang udah kita punya, dan kalau misalnya yang butuh itu kita udah punya ya kita syukuri gitu ya. Kalau misalnya terus-terusan kita ngerasa kurang gitu ya karena kita harus terus-terusan ngejar tren, nah itu malah bikin kita nggak happy loh teman-teman. Makanya kita perlu banget untuk bersyukur apabila itu misalnya kita udah memenuhi kebutuhan kita, ya udah gitu, kita nggak perlu terlalu pusing dengan tren-tren yang terus-terusan aja nggak beres-beres dan nggak ada habisnya. Tips yang kedua adalah pikirkan baik-baik jika misalnya kita akan melakukan tren yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi pada diri kita nanti setelah kita melakukan itu. Baik apa enggak, bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik apa enggak, atau malah menjadikan kita tuh terus-terusan gak merasa bersyukur, malah bikin rumah kita makin sumpuk karena terlalu banyak barang, atau makin kita ngerasa hanya sekedar pengen flexing aja gitu, kita udah ngikutin tren gitu ya teman-teman. Nah contoh negatifnya ini, kita contoh negatif dulu ya. Misalnya kita kita beli sesuatu nih ya, misalnya kita beli skincare yang lagi hype misalnya teman-teman ya. Nah kita ngerasa kalau misalnya kita udah beli skincare itu tuh kita tuh udah menuhin tren dan gengsi kita pun udah terpenuhi, kita bisa flexing di sosial media, misalnya kita pakai skincare yang terbaru misalnya, seperti itu ya teman-teman. Padahal dengan skincare yang harganya affordable, dengan skincare lama kita yang masih ada di rumah, kita tuh udah cocok banget mukanya, dan itu kan malah kita belum tentu cocok dengan skincare yang baru kita beli itu. Nah kita pikirkan dulu gimana dampaknya. Udah mah kita belinya mahal, udah mah belinya ngantri gitu kan, kita flexing gitu kan, jadinya kita nyari ya, tapi ternyata kurang cocok ya gimana gitu teman-teman. Padahal yang dulu aja udah cocok, ngapain kita beli yang lain yang yang malah bikin keburukan buat kita sendiri. Tapi ada FOMO juga loh teman-teman, yang misalnya
Misalnya nih ya, tren saat ini adalah kita tuh datang ke kajian, banyak banget kajian untuk ibu rumah tangga yang usia sepantaran kita ya teman-teman, dengan materi-materi yang relate dengan ibu rumah tangga yang usianya ya sekitar kita ya, yang memiliki anak yang masih kecil, yang punya anak toddler gitu. Misalnya kita datang ke kajiannya siapa gitu yang relate dengan kehidupan kita, atau dengan siapapun untuk menambah keimanan kita, untuk menambah semangat kita untuk beribadah, untuk menambah kebaikan dalam diri kita, untuk menambah pengetahuan. Nah itu FOMO yang seperti itu sih menurut aku perlu banget untuk dilakuin ya teman-teman. Nah seperti misalnya ada yang ngajak ke kajian, kalau misalnya kita sudah memenuhi kewajiban kita di rumah, ya kenapa enggak kita datang ke sana. Tips yang ketiga, ini yang paling susah ya teman-teman, karena kita sebagai makhluk sosial tuh pasti yang namanya ngedengerin omongan orang lain, pasti omongan kanan kiri itu bakal berpengaruh pada diri kita. Makanya di tips yang ketiga ini adalah kita harus punya prinsip. Nah prinsipnya tuh kenapa sih kita harus punya prinsip? Karena misalnya ini ya, ada temen yang bilang sama kita, misalnya nih kita tuh punya anak yang udah sekolah nih ya. Di sekolah itu tuh ada kumpulan ibu-ibu, anak-anak yang kumpulan orang tua murid lah gitu ya. Dan di sana itu pada misalnya trennya lagi beli kerudung yang merek ini gitu, dan harganya lumayan mahal gitu ya teman-teman. Dan di sana tuh ada yang nanya, misalnya nih ya, ini aku nggak merendahkan, bukannya semua orang tua murid yang berkumpul itu pasti negatif ya teman-teman, pasti banyak banget yang positif, tapi ini contohnya aja ya teman-teman. Nah misalnya ada yang bilang, kamu udah beli kerudung ini belum? Ini kan lagi tren gitu ya. Ayo dong beli gitu. Masa ketinggalan sih? Masa kita udah punya kamu belum? Ayo dong barengan gitu. Sama-sama kita kembaran. Misalnya gitu ya teman-teman. Nah, tapi di dalam hati kita ngerasa emang perlu gitu ya. Emang perlu kembaran, emang perlu bareng-bareng gitu ya. Kan nggak perlu kayak gitu juga. Kalau misalnya itu kita ngerasa kita ngerasa perlu banget, atau kita juga ngerasa kerudung kita mungkin udah pada jelek, kita perlu beli kerudung dan kita pengen upgrade kerudung kita pengen punya satu yang bagus gitu ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ngerasa kenapa sih harus terus-terusan ngikutin tren gitu ya, padahal misalnya bulan kemarin kita juga udah beli baju yang samaan gitu ya, kita juga udah beli baju yang seragaman, terus kita sekarang dituntut untuk beli kerudung yang samaan. Nah kalau misalnya kita masih FOMO dengan tekanan sosial yang kayak gitu, kita harus punya pendirian, kita harus punya borderline untuk menolak atau untuk membatasi diri kita dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Ini pasti susah banget, karena kalau misalnya kita nggak ngikutin tren, misalnya kita mungkin bakal dianggap seperti apa, mungkin kita bakal dianggap gimana gitu ya, kita takut dianggap ABCD gitu sama orang lain. Nah makanya kita harus punya pendirian dengan sopan atau dengan baik, kita komunikasikan juga, kita anggap juga nggak perlu kok, nggak harus kok, nggak wajib kok untuk melakukan itu. Kalau misalnya orangnya tetap bilang ini misalnya barangnya harus dipunya nih gitu ya, tren banget nih gitu, kamu harus punya dong gitu misalnya gitu ya, percayalah kalau orang itu pun sebenarnya sedang FOMO teman-teman. Orang itu tuh terus-terusan ngerasa nggak puas, makanya dia selalu ngejar sesuatu yang tren, selalu ngejar sesuatu yang harus banget gitu ya, yang lagi hype tuh harus banget dilakuin, harus banget dibeli. Dan itu apakah membuat kita selalu merasa bersyukur gitu? Apakah rasa syukur itu bakal kita dapatkan gitu teman-teman dari selalu ngerasa nggak puas? Makanya kita harus punya pendirian untuk bisa membatasi lingkungan sosial yang seperti itu. Ya seperti itulah beberapa tips biar kita sebagai ibu rumah tangga nggak FOMO ya teman-teman. Ada kalanya kita perlu FOMO kalau misalnya itu berdampak baik buat diri kita, dan seringkali juga kita nggak boleh
bukan nggak boleh ya, harus membatasi diri kita dan sadar betul apa yang kita butuhkan dan apa yang baik untuk diri kita sendiri. Nah teman-teman, seperti itulah video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang menyinggung. Aku sama sekali nggak ada niat untuk menyinggung atau menyakiti satu individu atau satu individu atau satu kelompok. Mohon maaf ya, belibet. Ini tuh ada cuman beberapa contoh aja. Ini cuman beberapa penggambaran dan narasi dari aku aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini videonya pun udah mau beresnya pun udah mau beres. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.